Kawan-kawan Mas Rati, maju kawan wartawan doakan, jangan menghalangi kami untuk maju. Masa buruh menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat Kamis 10 Agustus 2023. Mereka menuntut pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Masa juga menuntut pencabutan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang penyesuaian waktu kerja dan pengupahan. Aliansi Aksi Sejuta Buruh dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat memulai aksi dari kawasan Monas menuju titik kumpul di Gedung ILO, lalu ke Patung Kuda. Kawat Berduri juga tampak memberi kadaruan jalan. Masyarakat diimbau untuk menghindari bundaran Patung Kuda Monas, Jalan Abdul Muiz, Jalan Medan Merdeka, dan Harmoni. Gimana menurut kawan inilah tentang aksi demo ini? Nggak siap. Lama-lama pada tahun kedua itu yang demo sudah turun tinggal 30%. Tahun ketiga sudah nggak ada yang demo lagi, sampai sekarang nggak ada yang demo. Saya kangen sebetulnya di demo. Nggak, karena apa? Apapun, pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang meringatin kalau keliru. Jadi kalau nggak ada demo itu juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu. Ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam Opsi. Sobat-sobat Opsi, ketemu lagi dengan kita di episode ke-11 dari program Opsi yang hadir melalui channel Harbari TV. Kali ini kita akan membahas tentang satu fenomena yang kemarin cukup menghebohkan ketika para buruh, kelompok buruh melakukan aksi demo menuju DPR dan Istana Negara dengan harapan bisa ketemu dengan DPR atau bisa ketemu dengan Presiden, tetapi faktanya gagal total, bahkan Presiden sama sekali tidak menemui dan juga tidak mengirim utusan untuk menemui aksi massa dari kelompok buruh ini. Sobat Opsi, ini kalau dipandang dari orang awam mungkin itu fenomena biasa. Tapi kalau kita cermati dari sisi hukum tata negara maupun politik berbangsa dan bernegara, maka fenomena yang terjadi itu adalah fenomena yang sebenarnya tidak boleh terjadi di negara-negara demokrasi seperti Indonesia. Sobat Opsi, kaum buruh, elemen buruh yang dalam pemberitaan itu diklaim ribuan orang yang hadir dari berbagai daerah di Jakarta maupun Jawa Barat, Banten, bahkan informasinya dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur juga ikut mengirim.
delegasi untuk ikut aksi itu. Mereka datang dalam rangka untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan tuntutannya, terutama adalah meminta kepada Presiden untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai oleh para buruh itu sangat merugikan buruh dan menguntungkan pihak pemodal. Itu salah satu yang dituntut, di samping tuntutan yang lain. Terkait dengan hal ini, kita melihat bahwa aksi demo yang dilakukan oleh buruh pada waktu itu memiliki relevansi. Memiliki relevansi dengan kepentingan buruh itu sendiri yang merasa diabaikan kepentingannya oleh pemerintah, yang merasa aspirasinya diabaikan oleh pemerintah, yang merasa bahwa hak-haknya itu tidak terlindungi oleh pemerintah. Di mana salah satu yang membuat buruh itu marah besar adalah berkaitan dengan tidak adanya lagi pesangon, ataupun kalau ada nominalnya sudah jauh menurun dibanding tata aturan yang lama. Dan itu menurut mereka tentu saja itu sangat merugikan kelompok buruh. Di samping hak-hak lain yang dibatasi di dalam Undang-Undang Omnibus Law itu. Maka tidak heran kalau kemudian kelompok buruh itu protes. Dan kalau protes sendiri tentu tidak akan didengar, maka mereka beramai-ramai melakukan unjuk rasa, aksi massa menuju ke Senayan dan juga ke Istana. Sobat Opsi, keinginan itu yang semula berangan-angan mereka datang ke Jakarta itu nanti bisa ketemu dengan Presiden, dan Presiden mau mendengar aspirasi mereka dan kemudian mengambil tindakan yang bijak di mata mereka, yaitu membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja itu atau sekurang-kurangnya pada ayat-ayat yang merugikan buruh, akhirnya harus musnah, sirna, hilang tak berbekas. Saudara-saudara kita kaum buruh yang berangkat jalan kaki dari Bandung, itu di medsos banyak sekali beredar video itu, dengan semangatnya mereka jalan kaki dari Bandung ke Jakarta, berangkat 3 hari sebelumnya, itu dengan harapan nanti bisa ketemu dengan Presiden, dan Presiden memberikan kebijakan yang menguntungkan bagi buruh. Ternyata sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena ternyata Presiden sama sekali tidak menemui, sama sekali tidak kelihatan mau bertemu dengan kelompok buruh itu. Tidak ada Presiden itu mendatangi aksi dan kemudian mendengar aspirasinya, apalagi kemudian mengabulkan apa yang menjadi tuntutan aksi itu. Tidak ada. Lah, kemana Presiden pada waktu itu? Nah, ini yang menjadi menarik. Ya, ini menjadi menarik. Kenapa? Karena kalau Presiden memang pada waktu itu ada agenda besar yang tidak bisa ditinggalkan, misalnya sedang kunjungan di luar negeri atau sedang mengunjungi satu konferensi internasional yang di situ harus ada agreement yang dibangun antar kepala negara, atau apapun yang urgensinya itu memang luar biasa, kita tentu bisa memahami. Tapi kita kemudian akhirnya menjadi mengelus dada, prihatin. Karena ternyata Presiden Jokowi tidak sedang melakukan aktivitas yang urgen, sehingga tidak mau menemui kelompok buruh, aksi massa buruh. Kemana Presiden? Dalam waktu yang sama, di satu sisi media memberitakan adanya demonstrasi atau aksi massa besar-besaran dari kaum buruh itu,
Di sisi lain ada media lain yang memberitakan tentang Pak Jokowi sedang bersantai-santai di dalam kereta cepat, ya, yang waktu itu katanya mereka sedang, Pak Jokowi dengan Menteri BUMN, dengan beberapa menteri terkait, dengan artis-artis itu mencoba kereta cepat yang menghubungkan Jakarta, Depok, Bekasi. Nah, orang tentu akan bertanya-tanya, sedemikian pentingkah atau lebih pentingkah mencoba kereta itu sehingga mengabaikan kedatangan ribuan buruh yang pengen ketemu dengan presiden. Tentu ini debatable. Di mata presiden mungkin memang buruh tidak bermakna, lebih penting untuk uji coba kereta cepat itu. Tetapi sebagai seorang kepala negara yang mestinya dia itu harus bisa menyerap seluruh aspirasi yang berkembang di masyarakat dari elemen manapun, termasuk elemen buruh, maka tindakan presiden mengabaikan aksi buruh dan lebih memilih untuk bersama-sama para artis itu mencoba kereta cepat itu, kayaknya itu tidak bisa diterima secara moral maupun etika. Bukankah mencoba kereta api itu bisa lain waktu? Sedangkan aksi itu jelas-jelas sudah jauh-jauh hari sudah disampaikan, sudah ada pemberitahuan ke aparat, dan tentu presiden tahu bahwa itu akan terjadi aksi massa oleh buruh. Akan lebih simpatik sesungguhnya ketika presiden mau datang dan menemui buruh itu. Mengapa? Sebagai seorang kepala pemerintahan, di mana dia menjadi tumpuan harapan dari berbagai elemen masyarakat terkait kepentingannya, maka presiden harusnya tanggap soal itu. Sensitif soal kesedihan, keprihatinan yang dialami oleh buruh itu, yang telah dirugikan dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ini harusnya seperti itu. Tetapi fakta kemarin itu menunjukkan justru presiden tidak menemui, dan itu bisa dimaknai dan tidak salah kalau masyarakat memaknai bahwa bagi presiden lebih penting naik kereta, mencoba kereta cepat itu daripada menemui buruh. Itu fakta. Jadi jangan kemudian mengatakan ini provokasi dan sebagainya, presiden nggak begitu. Ini fakta. Ya, ketika presiden menentukan pilihan berangkat mencoba kereta cepat dan lebih memilih itu daripada menemui buruh, maka itu sudah jelas. Itu menunjukkan bahwa bagi presiden menemui buruh itu tidak penting. Sobat Opsi, hal begini ini tentu mengecewakan, ya. Mengecewakan bagi masyarakat. Dalam konteks ini adalah buruh. Tetapi kalau kita melihat selama ini demo-demo yang mengarah ke istana dari kelompok-kelompok lain pun itu hampir tidak pernah ditemui oleh presiden. Kelompok mahasiswa, ya, maupun aksi massa yang lain selama ini seringkali tidak bisa ketemu dengan presiden. Tentu menjadi tanda tanya besar di sini. Ya. Tanda tanya besar di sini. Sebenarnya presiden ini menganggap aksi massa itu apa? Apakah bagi dia aksi massa itu sesuatu yang tidak legal, sesuatu yang mestinya tidak dilakukan, atau menganggap bahwa aksi massa itu perbuatan sia-sia, atau apa? Apakah presiden menganggap bahwa aksi massa itu tidak memiliki urgensi apapun, atau mungkin berpikir, nggak ada kepentingan apa-apa dari saya, nggak ada sesuatu manfaat yang bisa saya peroleh dari aksi ini, ya tinggal saja. Apakah begitu? Tentu kalau sampai muncul pemikiran seperti itu, ya bangsa Indonesia tentu sangat prihatin. Seorang presiden mestinya dia memposisikan diri untuk selalu mau mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat. Sudah untung masyarakat itu datang
dengan jumlah yang besar mau menyampaikan aspirasinya, daripada presiden harus turun ke lapangan menemui satu persatu orang-orang itu untuk didengar suaranya. Maka sesungguhnya kalau Presiden Jokowi itu memiliki sensitivitas politik yang tinggi, justru ketika buruh itu berkumpul di situ, maka harusnya presiden itu datang, sapa dengan bagus, dengan senyum, dengarkan apa yang mereka inginkan, dan kemudian sampaikan jawaban-jawaban yang realistis, jawaban-jawaban yang bisa memberikan kenyamanan bagi buruh itu. Sehingga buruh merasa bahwa dia sebagai warga itu merasa dilindungi kepentingannya. Bukankah itu memiliki nilai politik yang sangat tinggi bagi seorang presiden? Tapi mengapa itu tidak dilakukan oleh Presiden Jokowi? Ini menjadi sangat aneh. Apalagi ini negara demokrasi, ya. Bukan negara totaliter. Negara demokrasi memberi ruang yang luas seluas-luasnya bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, ini rakyat ingin menyampaikan aspirasinya, sudah bersusah payah datang dari berbagai daerah ke ibu kota, mau menuju ke istana, pengen ketemu presiden, presiden malah pergi. Ini apa? Ini fenomena demokrasi yang apa? Yang seperti apa? Tentu ini nggak masuk di nalar kita, nalar politik demokrasi kita nggak ada. Kalau kamu bukan presiden, kamu seorang raja, terserah kamu. Ya. Mungkin dengan totalitarianmu kamu bisa melakukan itu, hai presiden, gitu. Hai raja. Tapi kalau ini presiden, maka harusnya dia lebih banyak membuka diri untuk mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakatnya. Aneh kalau kemudian malah presiden meninggalkan istana, kemudian meninggalkan buruh berpanas-panas sampai bertahan malam juga tidak ditemui, bahkan tidak ada perwakilan menemui. Ini menganggap demo itu sampah, tidak ada gunanya. Sehingga presiden merasa jijik untuk ketemu para buruh. Sobat Opsi, keprihatinan ini makin menjadi manakala kita sedikit setback, ya, surut ke belakang. Tentu di antara sobat-sobat Opsi masih ingat bagaimana dulu ketika kampanye, ketika menyampaikan pidato terbuka, Presiden Jokowi itu menyampaikan bahwa saya kangen di demo. Saya kangen di demo. Waktu itu mendapatkan aplaus, tepukan luar biasa dari audiens yang ada di sana. Tetapi apa yang terjadi? Ya, ternyata terulang lagi bahwa setiap demo yang ada justru tidak pernah ditemui oleh presiden. Ini sungguh sesuatu yang saya menyebutnya susah ini, aneh atau bagaimana? Ya. Seorang presiden kalau dalam filosofi Jawa, sabdo pandito ratu, ketika seorang ratu atau raja atau dalam konteks ini presiden menyampaikan titahnya, menyampaikan statement, itu nggak bisa dicabut lagi. Sabdo pandito ratu itu apa yang terucap itulah yang akan terjadi. Itu yang harus dilakukan. Nah, presiden sudah mengatakan aku kangen di demo. Ya. Dalam konteks pemikiran kita kalau kangen di demo namanya kangen. Ketika rakyat datang, ya dia kemudian datang menyambut, kemudian mendengar sedemikian rupa apa keluhan masyarakat dan berupaya memenuhinya. Itu namanya kangen. Tapi kalau kemudian mengatakan kangen di demo, tapi ketika kemudian demo datang dia malah pergi, itu kangen model apa? Saya tidak paham definisi kangen yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam hal ini. Pak Jokowi, saya kira menjelang berakhirnya masa jabatan presiden, Pak Jokowi, cobalah untuk sekarang bersahabat dengan aspirasi-aspirasi dari masyarakat kecil. Janganlah terlalu menuruti
ya, terlalu menuruti dikte, terlalu menuruti intervensi dari oligarki, dari pembisik-pembisik di sekitar Pak Jokowi. Sehingga Bapak lupa bahwa yang harus Bapak openi, yang harus Bapak rawat, pelihara, penuhi hak-haknya, itu adalah seluruh rakyat Indonesia. Terutama mereka-mereka yang berada di pinggiran, mereka-mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, mereka-mereka yang secara finansial tidak beruntung di negeri ini. Itu harus Bapak bela, termasuk kelompok buruh. Jangan terus menuruti keinginan para pemodal. Ya, bolehlah memang pemodal itu memiliki sumbangsih kepada negeri ini terhadap pajaknya misalnya. Tapi bukan berarti bahwa kemudian Bapak harus mendengar pemodal dan menutup telinga untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah. Di akhir masa jabatan Bapak yang kurang lebih 1 tahun ke depan ini, saya kira akan sangat menjadi bagus ketika Bapak merubah pola pemerintahan Bapak yang terlihat tidak sensitif dengan penderitaan rakyat, terlihat totaliter, terlihat otoriter terhadap masyarakat-masyarakat yang tidak memberikan keuntungan dalam tanda kutip bagi kekuasaan Bapak, itu harus bisa digeser. Saya kira saatnya Bapak merubah sikap untuk menjadi lebih dekat kepada rakyat, lebih aspiratif, lebih sensitif, dan dengarkan tangisan-tangisan rakyat di seluruh penjuru tanah air ini. Akan menjadi bagus ketika itu Bapak lakukan. Karena siapapun, presiden manapun, ingin mengakhiri masa jabatannya dengan akhir yang baik. Husnul khotimah. Maka Pak Jokowi, saya kira kejadian kemarin, Bapak meninggalkan arena demo dan lebih memilih hal yang tidak urgen, itu adalah satu kejadian yang terakhir. Ke depan jangan lagi itu dilakukan. Kalau tidak ingin dikatakan Pak Jokowi memang lebih membela oligarki ketimbang membela masyarakat miskin. Baik, Sobat Opsi, itu saja yang ingin kita sampaikan di sini pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita sampaikan di sini bisa menggugah Presiden. Walaupun saya tidak yakin Presiden juga mau mendengar ini. Tapi sekurang-kurangnya ada orangnya Presiden yang mendengar ini. Dan mungkin juga bisa terketuk nuraninya betapa sakitnya saudara-saudara kita kaum buruh kemarin yang diabaikan begitu saja. Seolah-olah mereka warga kelas 2, kelas 3, kelas B, sehingga tidak diperhatikan sama sekali oleh pemerintah. Sampaikan ini kepada Presiden dan mudah-mudahan Presiden nanti berubah dalam menyelenggarakan pemerintahannya menjadi lebih dekat kepada masyarakat menengah ke bawah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Opsi. Obrolan politik, narasi, dan kontroversi.